Oh, hai, kembali lagi dengan aku di podcast Monolog Litani Amerta. Gimana kabarnya? Jadi gini, kadang kita itu ada suatu momen terjebak dalam rasa malas yang begitu kuat, sampai-sampai rasanya ingin terus bersahabat dengan kasur. Jadi di podcast ini aku mau ngobrolin tentang tips yang menurutku ampuh untuk mengatasi rasa malas yang menyengat. Jadi siap-siap dengerin karena aku yakin tips ini barangkali cocok buatmu, ataupun kamu juga udah melakukannya, ataupun bagi kamu yang sedang mencari-cari. Pertama-tama, kalau kita lihat dari aspek psikologis dari rasa malas ini ya, kita semua tahu bahwa rasa malas itu bisa datang dari berbagai faktor. Ya seperti kurang motivasi, kebosanan, atau bahkan perasaan lelah yang mendalam, atau kurangnya interaksi kita kepada orang-orang sekitar. Ibaratnya ya nggak ada sosok yang bisa kita ajak ngobrol, baik itu secara real ataupun hanya sekedar di dunia maya. Tapi tenang aja, kita bisa menghadapinya dengan santai dan enjoy. Kayak coba untuk menemukan motivasi dalam setiap tugas yang harus dilakukan. Misalnya gini, kalau misal kamu harus ngerjain tugas kuliah yang membosankan, coba pikirkan tentang gimana tugas itu akan membantu kamu dan mencapai tujuanmu di masa depan. Dengan menemukan motivasi yang kuat, kayaknya rasa malas itu akan tergantikan dengan semangat yang baru. Jadi ya ada hal-hal yang ini membuat kita itu kayak udah terlepas dari suatu kewajiban, dan kita meletakkan kebebasan itu ketika kita selesai melakukannya. Itu ya enjoy gitu. Jadi kayak memicu semangat kita pada saat kita terjebak pada kasur. Kayak aku akan seperti ini kalau aku menyelesaikan ini gitu. Ya mungkin awal-awal terasa berat, tapi kalau misalnya mindset kita adalah seperti itu, maksudnya mindset kita itu harus berubah dengan cara melakukan ini dulu baru happiness, ya kayaknya enjoy aja gitu. Ada juga yang bilang, temanku, dia bilang gini, kita itu kalau misalnya untuk konteks hijrah, dia bilang bukan hijrah secara perilaku dulu gitu, tapi hijrah secara pemikiran. Pokoknya kayak ya walaupun diam nggak melakukan apa-apa, tapi kita berpikir secara berbeda, berpikir jauh lebih baik. Karena mindset kita itu udah menjadi suatu basic, udah menjadi fundamental ketika kita melakukan kebaikan yang disebut hijrah itu gitu. Ya aku harap kamu mengerti maksud aku. Tapi memang pada saat itu ngobrolnya adalah konteks dalam agama, mengajak kebaikan gitu kan. Tapi yang aku tangkap dan aku sampaikan di sini bahwasanya untuk kita merubah jauh lebih baik, untuk kita memicu semangat untuk kita menjadi sesuatu orang yang produktif, yaitu dengan merubah sudut pandang kita terlebih dahulu, baru perilakunya. Karena kalau kita udah mengubah persepsi kita, karena kalau kita juga udah mengubah pikiran kita, kayaknya nggak ada masalah ketika kita melakukan itu secara tindakan, dan nggak ada masalah juga ketika kita kayak terhalang secara fisik dan mental gitu. Karena ya kita udah mempunyai basic pemikiran yang udah hijrah itu. Dan juga penting untuk menemukan cara-cara baru yang bisa membuat tugas-tugas yang biasanya membosankan menjadi lebih menarik. Kayak kamu harus membersihkan kamar,
dengan mendengarkan musik favorit atau podcast yang seru sambil melakukannya. Dengan menghadirkan elemen-elemen yang menyenangkan seperti itu, kita bisa mengubah persepsi itu tentang tugas tersebut dan membuatnya lebih menyenangkan. Kadang waktu pas di kos, aku melakukan hal ini gitu. Mau bersihin kamar, mau nyuci piring gitu kan, kayak ya memang dengerin musik kan. Kalau misalnya di dalam kamar pakai speaker gitu kan, ya speaker anak kos lagi mana, tapi dengan volume yang full, kamar dikunci segala macam, beresin itu semua gitu, kayak ya berantakan. Padahal yang ngeberantakin kamar tuh ya bukan cuma aku aja gitu kan, teman juga. Tapi aku nggak pernah mempermasalahkan akan hal itu ya, karena kayak ya udahlah gitu kan, kesadaran aja gitu ya. Kami saling sadar kalau misalnya aku lagi nggak beresin kamar, kalau misalnya aku lagi malas ya temanku, kalau misalnya temanku lagi malas ya aku gitu. Tapi opsional lah gitu, kalau misalnya ada keinginan untuk bersihkan, kalau enggak gitu. Dan caraku untuk bersihin kamar itu adalah untuk memicu semangat ya. Itu kayak harus ada ininya sih, harus ada yang hal membuat kita tergerak untuk melakukan itu secara happy. Ya salah satunya paling dengerin musik aja sih. Ya random, kadang musik DJ, kadang musik Indian gitu. Ya apapun itulah. Kadang kalau podcast malah aku nggak pernah gitu, lagi ngerjain sesuatu dengerin podcast tuh nggak. Paling kalau ngedengerin podcast ya kayak lagi mau tidur, ataupun ya memang lagi inilah fresh gitu kan, lagi yaudah lagi duduk atau lagi ngopi gitu sendiri, kayak ya udah dengerin itu gitu. Tapi kalau misalnya sambil ngedengerin podcast beres-beres enggak. Tapi aku pernah jogging itu ngedengerin podcast, dan itu seru. Dan juga topik-topik yang aku dengarkan itu ya fun gitu, bicara-bicara yang fun, bukan yang obrolan berat, bukan sosok tokoh-tokoh yang memang terkenal secara ininya, wawasan yang luas gitu. Ya bukan berarti orang-orang yang ada di podcast itu nggak berwawasan, tapi kayak ada nggak sih, pasti sering kita ngelihat kayak salah satu tokoh, ya artis ataupun siapapun aja, yang kalau misalnya dia akan jadi siapa ketika dia datang ke podcastnya siapa gitu. Misalnya kayak datang ke podcast A, dia akan menjadi seorang yang intelektual. Datang ke podcast si B, dia akan jadi orang yang humoris gitu. Datang podcast C, dia jadi orang yang kayak serius gitu. Nah gitu-gitu ya. Tapi ini tentang ini ya, persepsi kita dalam melakukan ataupun memicu semangat supaya kita gerak aja gitu ya. Caraku seperti itu gitu kan. Satu hal lagi yang perlu kamu ingat adalah penting untuk membuat jadwal yang teratur dan realistis. Ketika kita terlalu overwhelmed dengan banyaknya tugas yang harus dilakukan, rasa malas tuh sering kali muncul. Karena ya kayak wishlist terlalu banyak, nggak realistis, jadi kayak malas lah, kayaknya tidur lebih baik gitu. Ya oleh karena itu cobalah untuk membuat jadwal yang terstruktur dan membagi tugas-tugas ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Dengan cara ini kayaknya kamu akan merasa lebih terorganisir dan lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Jadi kayak kita wishlist yang lebih gampang, yang sekiranya nggak memberatkan kita gitu. Ya dari hal kecil, kalau ini berhasil kesini, kalau ini berhasil kesini, kalau ini berhasil kesini lagi gitu. Karena gini sih, semakin kita terbiasa dengan hal kecil, secara nggak sadar diri kita kayak
menganggap hal itu biasa dan kita kayak mempunyai suatu tantangan, pengen inilah upgrade lagi secara tantangan ya gitu, yang tadinya kecil-kecilan agak sedikit melangkah lebih gedean sedikit gitu-gitu sih seterusnya gitu. Jadi kayak makin lama kita mengerjakan tugas yang dulunya kita anggap ini terlalu besar, dan pada saat kita udah ngerasa upgrade dari beberapa wishlist tersebut, kita memandangnya kayak ya masih besar, tapi nggak sebesar itu. Kayak ya easy lah ini, walaupun agak sedikit lama, walaupun agak sedikit mengumpulkan tenaga untuk gerak gitu. Kalau dulu kayak melakukan sesuatu yang udah tuh kayak yang besar ya, kayak wah nanti lah, besok lah, nunggu bener-bener moodnya bagus lah, inilah itulah gitu. Ya kayak ngerjain skripsi lah. Pada saat ngerjain skripsi dulu kayak masih males-malesnya, nunggu mood lah, nunggu happy lah, nunggu inilah, nunggu itulah, sampai pada akhirnya yang ditunggu juga nggak ada, bahkan terbengkalai skripsinya. Terus aku coba lakukan hal-hal kecil kayak oke nih nggak ngerjain skripsi, tapi coba riset materi-materi apa yang nanti aku perlu sampaikan di skripsi itu, materi-materi apa yang perlu aku tulis juga gitu, dan nyari referensi sumber-sumbernya apa gitu ya dari HP ya sambil rebahan. Nah habis dari situ kayak udah cukup nih, begitu buka laptop ya udah tahu apa yang dikerjain gitu, nggak nyari-nyari lagi gitu. Ya paling tinggal buka handphone, lihat screenshotan mana ya perlahan-perlahan jadi gitu. Dan bagiku itu adalah suatu langkah kecil yang aku lakukan ketika aku udah biasa melakukan itu. Pada saat aku melakukan langkah yang aku anggap besar, nextnya jadi ya nggak terlalu PR lah bagiku gitu sih. Tapi ingat, sebaiknya jangan terlalu keras pada diri kita sendiri. Kadang-kadang tubuh kita juga butuh istirahat dan waktu untuk bersantai kok. Nggak mesti semuanya itu harus ngotot, nggak mesti setiap hari kita juga harus produktif. Jadi jangan ragu untuk memberikan waktu luang yang cukup untuk dirimu. Dengan memberikan waktu istirahat yang cukup, kayaknya kamu akan ngerasa lebih segar dan lebih termotivasi untuk menghadapi tugas-tugas yang menanti. Ya, itulah beberapa tips yang ampuh untuk mengatasi rasa malas yang menyengat. Ingat, kita semua pernah mengalami rasa malas ini, jadi jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Coba untuk terapkan tips ini dengan santai dan enjoy, dan aku yakin kamu bisa mengatasi rasa malas dan kembali semangat. Ya nggak mesti semua sih, tapi ya barangkali di beberapa yang aku sebutkan ada yang cocok. Kalaupun nggak ada ya udah gitu. Aku tunggu di kolom komentar. Barangkali ada hal-hal yang aku terlupakan, barangkali ada hal-hal yang memang aku nggak ketahui ya cara-caranya seperti apa gitu. Karena kita semua mempunyai cara yang berbeda-beda ketika kita melakukan sesuatu. Bahkan pada saat kita melakukan sesuatu yang sama, jalan kita pasti beda-beda akan hal itu. Well, kawan-kawan, itu narasi singkat dari aku tentang mengatasi rasa malas yang menyengat. Semoga tips ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut atau kalian punya tips lain untuk mengatasi rasa malas, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar seperti yang aku sebutkan tadi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bersahabat dengan kasurmu. Gokil.